Halo semuanya, sebelum itu aku mau pantun. Pucuk merah tumbuh di taman, bibit salam diucapkan. Salam kenal teman-teman, assalamualaikum, aku ucapkan. Sebelum itu, perkenalkan, nama aku Rizka Putri Utami dari Akuntansi Terapan D4 kelas B dengan NIM 19921520555 dari Universitas Negeri Makassar. Langsung saja kita bahas tentang solusi untuk mengatasi ekonomi nasional regulis di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menimbulkan setidaknya 3 dampak terhadap perekonomian di Indonesia, yaitu pertama penurunannya pertumbuhan ekonomi, kedua meningkatkan pengangguran, ketiga meningkatkan kemiskinan. Untuk itu pemerintah harus segera menyiapkan program dan kebijakan pemulihan secara cepat dan tepat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Bapak Airlangga Hartarto menerangkan langkah-langkah yaitu dengan ditempuh pemerintah ialah bilang dalam setiap langkah yang harus pemerintah diambil tersebut lalu mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Langkah pertama yaitu program exit strategy yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan kenormalan baru. Kedua, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Yang ketiga, riset dan transformasi ekonomi. Riset menjadi penting karena berbagai sektor ekonomi sudah turun minus, sehingga dari minusnya itu perlu dikembalikan ke nol. Lalu dari nol kita akan transformasikan agar perkembangan menjadi positif. Namun saya mengingatkan bahwa kita yang sedang berada di situasi yang tidak normal dalam keadaan COVID-19 ini mempunyai permasalahan yang sama, bahwa kondisi yang terjadi saat ini adalah sama dengan 215 negara lainnya di dunia. Hampir seluruh negara di dunia masuk dalam periode minus. Pandemi ini pun berdampak besar pada berbagai sektor perekonomian yang membedakan dengan krisis di tahun 1998 dan 2008. Kalau kita lihat dari kuartal pertama, Indonesia juga masih positif, tapi memang di kuartal kedua dengan adanya pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut PSBB, Indonesia diprediksikan masuk dalam jalur minus sekitar 3%. Airlangga bilang di kuartal 2020 dari sisi konsumsi yang membuat kuartasi adalah konsumsi yang pertumbuhannya turun dari biasanya dari di atas 5% menjadi 2,7%. Kemudian di investasinya tumbuh 1,7%. Lalu konsumsi permintaan masih mempertunjang dalam bentuk melalui belanja anggaran yaitu tumbuh sebesar 3,7%. Sementara dari sisi dunia atau usaha supply, sektor manufaktur tumbuh 2,1% dan perdagangan 1,6%, namun pertanian ada 0%. Jadi pertanian menjadi perhatian untuk kembali bisa menopang di saat ekonomi seperti ini. Di bulan Juli dan Juni akan ada panen raya, maka sektor diharapkan bisa membuat kuartal 2020 yang tidak terlalu turun apabila didukung adanya new normal. Adapun masalah ekonomi yang paling mendasar saat ini khususnya bagi negara berkembangnya yaitu masalah birokrasi. Suatu birokrasi tidak terlepas terkaitnya dengan pelayanan publik dalam keputusan Menteri Pergunaan Peraturan Negara Nomor 63 Kep MPA 7 2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana tertentu. Perundang-undangan kepuasan pelayanan publik merupakan tolak ukur baik tidaknya suatu birokrasi. Semakin tingginya tingkat kepuasan masyarakat, maka semakin baik juga birokrasi di suatu negara.
Birokrasi di Indonesia mengalami reformasi sejak penerimaan Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Sebagai inovasi diusulkan oleh Presiden Jokowi Widodo untuk berwujudnya good governance dan pemerintah yang terbuka. Salah satunya inovasi tersebut adalah program government adalah kelola pemerintah dengan menggunakan teknologi sebagai toolsnya untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, bisnis, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintah. Oleh karena itu, aplikasi IT dalam e-government hanya sebagai kecil dari komponen utama, yaitu bisnis proses dari pemerintah e-government yang telah diterapkan di Indonesia, mulai dari budgeting, audit, progress, catalogs, sampai cash flow manajemen sistem. Tujuannya utama adanya program e-government adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui sistem layanan online. Manfaat yang diperoleh berupa efisiensi waktu dan biaya. Pemerintah dapat menghemat beberapa persen dari biaya awal jika melakukan governance, sehingga biaya tersebut dapat dialokasikan untuk tambahan biaya pembangunan yang diprioritaskan. Masyarakat juga dapat menghemat waktu yang digunakan pengurus kegiatan administrasi publik sebagai melakukan perizinan, pembuatan KTP, SIM, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.